Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW pernah ngasih kita nasihat. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Di dalam hadis ini Nabi seolah-olah memberitahu kita bahwa hati itu adalah penasehat bagi orang yang beriman. Hati itu adalah hakim yang bisa menentukan benar dan salah bagi kita. Hati itu bisa menjadi konsultan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Terus kenapa kita masih sering galau? Seolah kita bingung menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Seolah kita gak ngerti siapa yang harus kita pertahankan dan siapa yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita abaikan. Kenapa kita masih bingung? Itu karena berarti hati kita belum siap menjadi penasehat, belum layak jadi ukuran benar dan salah. Intinya, hati kita belum punya kemampuan menilai. Alasannya cuma satu, hati kita masih lemah iman, sehingga dia galau dan gak berani menentukan pilihan. Padahal, kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang yakin kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Berarti syarat supaya hati itu mampu memberi kita nasihat, menuntun kita dalam pilihan-pilihan hidup itu adalah ketika hati kita yakin kepada Allah. Karena itulah rahasia kekuatan hati. Disitulah letaknya kemampuan hati dalam memberi kita nasihat. Saat hati itu yakin dan percaya kepada Allah, saat hati itu berpegang kepada janji-janji Allah, saat itulah dia menjadi penasihat bagi kita. Seringkali alasan kita galau adalah karena kita khawatir terhadap hasil dari pilihan kita. Kita galau karena kita gak siap jika salah dan hasilnya gak sesuai harapan kita. Padahal, kalau hati itu yakin dan memilih pilihan Allah, Allah yang akan jamin apapun hasilnya pasti baik untuk kita. Gak mungkin gagal dan rugi. Jadi kalau masih galau, berarti kita belum yakin sama jaminan-jaminan Allah. Seseorang kadang galau antara memilih untuk hijrah atau enggak. Sering merasa belum siap dengan konsekuensinya. Belum siap kehilangan dia karena gak mau pacaran. Belum siap jadi pengangguran karena meninggalkan pekerjaan yang tidak halal. Belum siap dijauhi teman karena berhijab. Belum siap dengan keuntungan yang sedikit kalau harus jujur dalam transaksi, dan lain-lain. Intinya, kita takut dan merasa belum siap dengan konsekuensinya. Padahal, harusnya gak perlu galau jika hatinya yakin kepada jaminan Allah. Hati yang beriman akan memilihkan untuk kita pilihan yang Allah ridhoi walaupun itu sulit. Karena hati itu percaya, kesulitan itu cuma ujian kecil untuk mendapatkan kebaikan yang besar sesudahnya. Kata Nabi, tinggalkanlah apa yang membuat hatimu ragu-ragu kepada apa yang membuat hatimu tenang. Hati orang yang beriman akan gelisah kepada dosa, meskipun menyenangkan. Hati orang yang beriman akan merasa tenang kepada ketaatan, meskipun berat. Maka milikilah hati yang beriman. Gimana caranya? Ternyata bukan dengan cara mendengar hiburan-hiburan lagu. Hati kita tidak menjadi kuat ketika kita nonton film. Hati kita gak menjadi kuat ketika kita nonton drama. Hati kita gak jadi kuat ketika kita mencari hiburan.
Semua itu sesuatu yang boleh, tetapi tidak akan menguatkan hati. Kalau kita butuh sesuatu untuk menguatkan hati kita, mengasah iman hati kita, mengasah kepekaan hati kita dalam memilih dan menilai, maka bersihkan dia dari dosa-dosa. Bersihkan hati itu dengan istighfar, taubat, dan zikir, agar dia memiliki kenyamanan, ketenangan untuk lebih peka dalam menilai dan memilih. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati menjadi salim, qalbun salim menjadi sehat, sehingga dia bisa merasakan mana yang pahit, mana yang manis. Bersihkan hati kita. Lalu setelahnya tunggulah. Dia akan mulai berbisik. Dia akan mulai berbicara kepada kita. Dia akan menuntun jalan hidup kita. Saat itulah kita bisa melakukan apa yang Nabi bilang tadi. Istafti qalbak. Tanya kepada hatimu. Barakallahu fikum.